Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Desti Serli Febrianti C dengan NIM 19030300015, semester 3, kelas A, dengan dosen wali Dr. Randa Haja Balkis Surayatanov M.Hum, dengan mata kuliah yang akan kita bahas kali ini yaitu Teori Sosiologi Modern dengan tema Kontemporer Sosiologi Pikir. Yang pertama ada struktural fungsionalisme. Struktural awal fungsionalis tertarik dengan cara yang berbeda untuk memahami bagaimana masyarakat berlalu melalui tahapan perkembangan, bagaimana beberapa masyarakat maju lebih cepat dari orang lain, dan keseragaman perubahan sosial lintas budaya. Mereka berasumsi seperti ini. Institusi dan peran sosial saling terkait untuk membentuk sosial yang tepat dan dapat diprediksi pengaturan, dan mereka memeriksa cara masyarakat menunjukkan kecenderungan menuju keseimbangan dan kohesi sosial. Kadang-kadang juga disebut jenaka sebagai teori binatang besar, di mana struktural fungsionalisme berusaha untuk memahami secara ilmiah sebagaimana sistem sosial beroperasi. Dia cara yang mirip dengan organisme yang hidup. Seperti halnya tubuh manusia terdiri dari fungsional komponen, termasuk jantung, paru-paru, ginjal, dan lain sebagainya. Institusi sosial seperti sistem pendidikan, yaitu pemerintahan, penegakan hukum, dan outlet media yang dijelaskan sebagai berfungsi sebagai saling bergantung untuk membentuk sistem sosial yang stabil. Struktural terjadi dalam jangka waktu yang lama, dan salah satu tujuan utama fungsionalisme adalah untuk menjelaskan bagaimana tatanan sosial terus naik ke tingkat integrasi yang baru. Yang kedua ada sistem sosial. Teori sistem aksi atau budaya kepribadian dan tempat sistem sosial, di mana titik awal yang mendasar adalah konsep sistem aksi sosial. Interaksi aktor individu yaitu terjadi dalam kondisi seperti ini adalah mungkin untuk memperlakukan proses seperti itu interaksi sebagai suatu sistem dalam penelitian ilmiah dan tunduk pada urutan analisis teoritis yang sama yang telah berhasil diterapkan pada jenis sistem lain dan ilmu lainnya. Artinya, relatif terhadap unit aksi dan interaksi adalah skema relasional. Ini menganalisis struktur dan proses sistem yang dibangun oleh hubungan unit-unit tersebut, situasi mereka, termasuk unit yang lain. Ini tidak terlalu peduli dengan internal struktur unit kecuali sejauh ini secara langsung berhubungan dengan sistem relasional. Situasi didefinisikan sebagai terdiri dari objek-objek orientasi, sehingga orientasi aktor tertentu dibedakan relatif terhadap objek yang berbeda dan kelas mereka yang situasinya disusun. Lebih mudah dalam hal tindakan untuk mengklasifikasikan objek dunia sebagai terdiri dari 3 kelas, yaitu sosial, fisik, dan objek budaya. Objek sosial adalah aktor yang paling gilirannya dapat diberikan apa saja. Aktor individu lainnya yaitu alter, yaitu aktor yang dijadikan rujukan dirinya sendiri, yaitu ego, atau kolektivitas yang diperlakukan sebagai satu unit untuk tujuan analisis orientasi. Objek fisik adalah entitas empiris yang tidak berinteraksi dengan apapun. Mereka adalah sarana dan kondisi tindakannya. Tindakan adalah proses dalam situasi aktor yang memiliki motivasi signifikan bagi aktor individu, atau dalam kasus kolektivitas komponennya individu. Ini berarti bahwa orientasi proses tindakan yang sesuai memiliki pengaruh pada penyakit kepuasan atau menghindari perampasan aktor yang relevan. Apapun yang secara konkret dilihat dari sudut pandang kepribadian seseorang yang relevan, struktur ini mungkin hanya sejauh hubungannya dengan situasi. Dalam ini arti motivasi yang relevan atau diperlakukan dengan pekerjaan ini sebagai tindakan secara teknis merasakan. Berikutnya kita akan membahas, kita masuk dalam sistem simbol budaya, di mana persyaratan fungsional sistem sosial, hubungan interaksi analisis dalam
hal status peran terjadi seperti yang kita miliki. Terlihat di sistem, jika sistem seperti itu merupakan tatanan yang canggih untuk dijalani sebuah tertib proses perubahan perkembangan. Persyaratan fungsional tertentu harus bertemu, di mana diskusi singkat tentang persyaratan fungsional ini sesuai karena itu memberikan alasan untuk analisis yang lebih luas dari poin-poin referensi menganalisis struktur sistem sosial. Masalah persyaratan fungsional adalah masalah yang berubah-ubah karena variasi tingkat yang berbeda yang dapat didekati. Apa yang kami usulkan di sini adalah memulai pada tingkat yang paling umum dan karena itu formal dari teori aksi dan dilanjutkan dengan memperkenalkan spesifikasi selangkah demi selangkah untuk harus memungkinkan untuk melakukan ini. Dilihat dari perspektif salah satu integrasi tindakan seperti itu dalam sosial, terdapat dua aspek dari keterkaitan timbal balik ini satu sama lain. Pertama yaitu sistem sosial tidak bisa begitu saja terstruktur sehingga menjadi radikal, tidak sesuai dengan kondisi berfungsinya para aktor individu komponennya, organisme biologis, dan sebagai kepribadian atau integritas yang relatif stabil dari sistem budaya. Yaitu kedua, pada gilirannya sistem sosial di kedua sisi bergantung persyaratan minimum atau didukung dari masing-masing sistem lainnya. Itu harus memadai untuk bertindak sesuai dengan persyaratan yang sesuai dengan perannya secara positif dalam pemenuhan harapan dan sistem negatif dalam abstain dari terlalu banyak mengganggu yaitu menyimpang tingkah laku sebaliknya harus menghindari komitmen terhadap pola budaya yang mana gagal untuk membentuk atau menentukan pesanan minimum atau yang mengajukan terutama yang tidak mungkin orang lain dengan kondisi minimum stabilitas atau perkembangan yang teratur, kelas, konflik, dan negara. Inti dari kritik Miles adalah bahwa person pindah ke sosiologi Amerika bentuk abstrak empirisme yang gagal mengapresiasikan kepentingan publik, masalah pribadi dalam konteks hubungan kekuasaan asimetris, konflik, dan ketidaksejahteraan sosial. Miles berusaha untuk memperkuat wacana sosiologis dengan membentuk radikalisme yang kritis terhadap status yang membedakan kritikannya dengan fungsionalis yang mempermasalahkan karya person dan tidak terinspirasi oleh orientasi politik yang ditetapkan dalam tradisi Marxisme. Ini bukan berarti keduanya Miles adalah seorang Marxis atau dia harus dikreditkan dengan membawa Marxisme ke utara sosiologi Amerika sepanjang awal 1900-an. Tema-tema Marxisme dikembangkan dan tulisan para pemikir yang terkait dengan Institute for Social Research di Universitas Frankfurt. Dan pasti ada tema-tema Marxisme yang bisa ditemukan dalam kontribusi W.A.B. atau Du Bois dan Olivier Cromwell Cos 1948 tentang hubungan kelas dan politik rasial Amerika. Namun demikian, buku Miles signifikan karena itu menikmati posisi yang berpengaruh. Berikutnya ada John Porter, Anatole Grimels, and then Weirstein Immanuel, dan Leon Peltz. Bagaimana bagian pembukaan disuarakan oleh salah satu sosiologi paling terkenal di Kanada yaitu Sejarah John Porter. Mengajarkan di Universitas Carleton tahun 1950-an dan 1960-an ketika sosiologi di Kanada baru mulai berkembang. Kursus sosiologi tingkat universitas telah ditawarkan di Kanada sejak tahun 1910 dan McGill University menawarkan program sosiologi pada tahun 1925. Tapi Kanada sosiolog pada tahun 1950-an langka. Hanya ada 32 sosiolog berbasis universitas di negara itu pada tahun 1956 dan 2 departemen terbesar memiliki tindakan lebih dari 6 anggota masing-masing. Kelangkaan sosiologis Kanada diimbangi dengan kelangkaan sosiologis penelitian yang berkaitan dengan struktur sosial Kanada. Berikutnya ada kelas dan kekuasaan. Citra sosial adalah salah satu hal realitas, namun keduanya tidak benar-benar terpisah. Citra sosial tidak sepenuhnya bersifat fisik dengan hanya ada kemiripan kebetulan dengan masyarakat nyata.
hidup atau mati, gambar bisa diacak ke periode sejarah masyarakat sebelumnya. Lama itu tidak berubah menjadi sesuatu yang lain. Sebagai model cara hidup, selalu sumber-sumber sejarahnya gambar-gambar bisa diacak ke mereka pencipta kontemporer, khususnya di dunia media massa dan populer budaya. Ketika masyarakat menulis, jurnalis, editor, dan pencipta gambar lainnya, sekelompok yang relatif kecil dan terkait erat dan memiliki sosial yang kurang lebih sama latar belakang gambar yang mereka hasilkan bisa karena konsisten terlihat lebih jujur dalam hidup dibandingkan jika kelompok mereka lebih besar, kurang kompak, dan lebih dalam komposisi yang heterogen. And then berikutnya yaitu ada perspektif dalam interaksi simbolik. Asal mula intelektual interaksi simbolik ditemukan dalam tradisi pragmatisme filosofis. Meskipun para perspektifnya berbeda dari beberapa hal, mereka menuliskan berbagai minat dan hubungan antara individu dan masyarakat. Diwakili oleh filosofi Charles Peirce, John Dewey, and then William James, filosofis pragmatis mengutamakan individu interpretasi dunia untuk menyatakan bahwa manusia adalah pencipta mereka, realitas sendiri. Bagi para pragmatis benar-benar memahami realitas memahami proses interpretis, intersubjektif, dan konstruksi simbolik dari dunia sosial. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sekian dan terima kasih.